Halo, perkenalkan saya Salvianessa Syakira, merupakan anggota dari kelompok 4 PKN kelas 1A Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun 2024 akan menjadi tahun dilaksanakannya pemilu. Kalian tahu nggak sih siapa aja kira-kira yang akan menjadi calon kandidatnya di tahun 2024 ini? Yang pertama ada Pak Anies Baswedan, yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo, yang ketiga ada Pak Prabowo Subianto. Jadi di sini saya akan membahas kinerja dan track record yang telah dilakukan oleh 3 calon kandidat itu, di mana di sini saya akan fokus membahas tentang kemiskinan, khususnya di kebutuhan primer atau PAPAN, atau bisa kita juga sebut tempat tinggal. Oh iya, sebelum kita masuk nih ke para kandidat, kenapa sih dengan kemiskinan di Indonesia? Ternyata ya, negeri kita tercinta ini masuk ke daftar 100 besar negara termiskin di dunia. Dengan jumlah persentase, penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54% atau setara dengan 26,16 juta orang. Saatnya kita melihat cara para kandidat dalam memberantas kemiskinan. So, let's check it out. So the first is Pak Anies Baswedan. Pak Anies di sini melakukan kebijakan di mana tunawisma diangkut dan dimasukkan ke Gor Karet Tengsin yang berada di wilayah Jakarta Pusat, dan di sini para tunawisma akan didata oleh petugas dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian Anies Baswedan melakukan program dengan meresmikan rumah down payment atau DP 0 rupiah di Cilacap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, sebanyak 1.348 unit. Program rumah DP 0 rupiah merupakan bentuk kredit murah berbasis tabungan bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. And the second is Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang mendompleng bantuan program Tuku Lemah oleh Omah, yakni sebuah program yang diperuntukkan bagi keluarga miskin yang belum punya rumah. Menariknya, dari kompleks perumahan bantuan tersebut, masing-masing penerima dibebaskan untuk memilih warna cat dindingnya, sehingga suasana kompleks terlihat variatif. Selain itu, tidak diperbolehkan membangun pagar rumah serta pembatas antar rumah yang berlebihan. Pembangunan kompleks ini sudah berlangsung sejak 2014 silam. Pada tahun 2021, bantuan ini telah dilakukan untuk 1.807 unit, dan di tahun 2022 ditargetkan membangun 256 unit rumah. And the last but not the least is Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ingin tiru cara Cina untuk kurangi kemiskinan. Ia menekankan perlu dipelajari bagaimana Cina melakukan pembangunan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya. Hanya dalam satu generasi, Cina hampir menghilangkan kemiskinan di negaranya. Bisa jadi ideologi Cina tidak cocok diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, harus ditemukan metode yang tepat dan cocok bagi Indonesia. Salah satu program besutan dari negara Cina untuk para penduduk miskin ialah perbaikan rumah. Menurut Prabowo, ada 3 hal yang harus bisa disediakan negara bagi rakyatnya, yaitu keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. So guys, that's all the explanation. What do you think guys? Apakah dengan track record yang telah mereka lakukan akan menjadikan mereka pantas untuk maju sebagai Presiden Indonesia 2024 sampai tahun 2029? Jadi silakan kalian pikirkan. So that's all for me. Thank you for watching. Bye!